Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini Tuhan, di Minggu Paskah ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Markus 16 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Jemaat dikasih Tuhan, setelah disalibkan dalam Jumat Agung kemarin, lalu dikuburkan di hari ketiga, di Minggu pagi itu, murid-murid Yesus sudah tidak menemukan akan jenazah Tuhan Yesus. Yesus sudah bangkit. Nah, kebangkitan Yesus ini mempunyai makna penting bagi kita. Ya, alasan kenapa Yesus bangkit. Yang pertama, dia sudah menang atas maut. Dia sudah menang atas kematian sehingga dia bangkit dan hidup kembali. Kenapa Yesus bangkit? Ya, Yesus bangkit karena dia berkuasa. Dia Tuhan yang punya kuasa. Kenapa Yesus bangkit? Yesus bangkit karena dia ingin menggenapi apa yang pernah dia sampaikan. Jadi perkataan Yesus sebelum dia disalibkan berulang kali menyatakan bahwa anak manusia akan diserahkan, akan menderita, disalibkan, mati, dan hari ketiga bangkit lagi. Itu sudah berulang kali disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kebangkitan Yesus di minggu itu adalah bukti atau penggenapan dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus sendiri. Kenapa Yesus bangkit? Nah, Yesus bangkit itu memberikan pengharapan kepada kita. Kita mengatakan dia menjadi yang sulung dari semua yang ada. Artinya dia yang sulung, kita lah yang kemudian. Dia yang pertama dan kita yang selanjutnya. Artinya bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, yang menerimanya sebagai juru selamat pribadinya, maka orang itu akan mengalami kebangkitan dari kematian. Seperti juga yang terjadi atas diri Tuhan Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bukti kemenangan itu
Ya, kalau Paskah Perjanjian Lama itu bicara tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya, dengan ditandai tulah-tulah, ya. Tulah yang terakhir adalah anak sulung mati, tetapi di Israel tidak mati karena ada darah domba yang dioleskan di ambang pintu. Ya, itu sudah dinyatakan. Ya, dan akhirnya yang ada darahnya itu dilewati, tidak mati. Nah, saudara dan saya, orang-orang yang percaya Yesus, artinya ada darah Yesus yang menjadi tanda atas kita semua. Sehingga kematian tidak akan kita alami dalam artian kematian kekal. Tidak terjadi. Tidak ada penghukuman lagi dalam Kristus Yesus. Kita tidak akan masuk ke dalam penghukuman di neraka. Tapi kita dibebaskan karena Yesus Kristus sudah menanggung akan hukuman dosa itu. Itulah bukti kasih Tuhan yang begitu besar. Hari ini kita bersuka cita. Yesus bangkit. Kita merayakan kebangkitannya. Karena kebangkitan Yesus tanda kemenangan. Dan kemenangan itu juga adalah kemenangan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau Yesus bangkit, ada hari esok. Ada pengharapan. Sehingga kita tidak takut dan khawatir lagi. Karena dia menang. Artinya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, dia pun mengalami kemenangan. Hidup yang berkemenangan. Karena itu, yuk kita bersuka cita, kita berbahagia. Kita punya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Bahkan dia yang menang atas alam maut. Sehingga orang-orang yang percaya Yesus tidak perlu mendatangi alam maut lagi. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena apa yang Tuhan sudah buat, apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kita. Ya, jadi kalau kemarin orang mengatakan, oh Yesus kalah, itu salah. Yesus menang karena dia bisa menguasai diri, mengendalikan diri, merendahkan diri sedemikian rupa sampai dia mati, bahkan mati di atas kayu salib. Harusnya dia nggak mati karena dia Tuhan. Tetapi dia merendahkan diri, mengosongkan sisi kealahannya. Sehingga dia mati. Dan hari ini kita peringati, dia bangkit. Sebab dia sudah mengalahkan alam maut. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersuka cita. Kalau hari ini Tuhan, kami belum merayakan Paskah. Hari kemenangan. Kemenangan Yesus atas alam maut. Ya, itu kemenangan juga bagi kami semua yang percaya kepadanya. Kami dibebaskan dari hukuman maut. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami percaya ya Tuhan. Sungguh bahwa kemenangan Yesus membuktikan bahwa Tuhan menang. Dan kuasa Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan berlaku atas anak-anaknya, yaitu kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini hidup kami, aktivitas pelayanan ibadah kami, semua dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa ibadah Minggu Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.